Yo halo, kali ini ada handphone gaming yang beneran, yaitu Asus ROG Phone 5. Ya, akhirnya saya bisa cobain handphone gaming, walaupun ini bukan versi terbaru dan harganya memang udah turun banget dari awal rilisnya. Lebih murah sampai sekitar 3 kali lipat. Tapi untuk kondisinya ini masih baru ya, segel dan garansi resmi Indonesia. Jadi harusnya aman lah. Oke, saya udah penasaran, jadi tahan dulu penjelasan lainnya dan langsung aja di unboxing. Widih, keren banget nih, ada gambar-gambarnya gitu. Akira, ini ceritanya lagi ditodong gitu kali ya sama musuh-musuhnya. Di sini pertama ada box yang isinya ada SIM ejector, bentukannya kayak gini, logo ROG ya. Terus ada kertas-kertas, yaitu panduan penggunaannya yang berbahasa Indonesia. Ada semacam kartu garansinya gitu, ada stiker IMEI, dan ada banyak stiker ROG yang keren-keren nih. Kayaknya kerenan ini deh daripada stikernya Apple. Nah, ini dapat semacam hard case, tapi banyak bolong-bolong dan cohaknya gitu sih. Lanjut, ada unit handphone gamingnya. Aduh, merosot. Ditaruh dulu deh. Terus dapat kabel data yang Type-C to Type-C. Dan kabelnya ini udah yang braided, tebel gitu ya. Bisa lebih awet nih. Terus ini apaan ya? Oh, ini tuh semacam penutup port cadangannya. Dan dapat adapternya juga nih, yang gede plus berat banget. Ya, pantas aja sih orang outputnya maksimal bisa sampai 65 watt. Buh. Udah, nggak ada apa-apa lagi. Jadi inilah yang ada di dalam box dari Asus ROG Phone 5. Lanjut, cek unitnya. Wah, keren banget nih. Oke, jadi ini saya dapat yang warna hitam. Kalau nggak salah ada juga yang warna putihnya. Dan untuk varian yang saya dapat ini 12/256 GB. Nah, untuk harga awalnya itu sekitar 15 jutaan rupiah. Dan sekarang jadi tinggal 5 jutaan. Udah turun banget kan? Tapi katanya sih stoknya terbatas gitu. Jadi langsung aja dah kalau minat cek di deskripsi. Oke, kita kelilingin dulu nih handphonenya. Di bagian depannya ini ada layar 6,78 inch. Atasnya ada kamera 24 megapiksel, earpiece yang sekalian jadi speaker juga, dan lampu indikator. Dan kalau di bawahnya ini ada lubang speaker utamanya. Untuk bagian sisi kanannya ada tombol pengatur volume, power, lubang mikrofon, dan ada 2 sensor tombol air trigger. Untuk di sisi bawahnya masih ada lubang jack audio, USB Type-C, dan mikrofon. Di sisi kirinya ada slot SIM tray yang modelnya itu kayak gini. Jadi cuma ada 2 slot untuk nano SIM, tanpa ada slot microSD-nya ya. Terus di sini ada perlubangan lagi, tapi ditutup, yaitu USB Type-C sama konektor aksesorisnya gitu. Sedangkan untuk sisi atasnya kosong ya. Untuk bagian belakangnya, wah ini sih yang menurut saya cakep. Ada 3 kamera yang dari ukurannya itu beda-beda ya. Tapi untuk yang utamanya ini 64 megapiksel, quad Bayer. Terus ada lampu flash, mikrofon lagi, stiker IMEI, lampu-lampuan yang berlogo ROG, dan ada tulisan yang menandakan kalau ini ROG Phone 5. Menurut saya untuk yang warna hitam ini emang kelihatan ganteng ya. Perpaduan antara warna hitam dan sedikit merahnya ini keren lah. Tapi untuk bahan back covernya ini plastik, finishing glossy gitu. Biasanya sih suka kelihatan nyeplak bekas sidik jari. Kalau untuk framenya ini bahan metal ya. Dan secara keseluruhan kerasa padat sih. Desainnya ini lebih membulat-bulat gitu, nggak flat sisinya, tapi bikin nambah kerasa nyaman di genggamnya. Walaupun secara dimensinya ini bukan termasuk handphone compact ya, dan bobotnya juga lumayan loh. Oke, coba dinyalain, semoga bisa nyala. Yes, nyala! Wih, sangar! Bentar, ini ada setup-setupnya gitu ya. Mana harus terhubung ke internet lagi. A few inches later. Nah, si Akiranya muncul lagi nih. Dia mau ngejelasin semacam misi-misi gitu kali ya. Tapi di skip aja lah. Ya, jadi inilah tampilan awal dari Asus ROG Phone 5. Coba cek ke setting, about phone. Handphone ini pakai OS Android 11 dengan patch keamanan di 5 Maret 2021.
Untuk penyimpanannya baru kepake sekitar 16 GB dari total 256 GB. Masih lega banget cuy. Begitu juga untuk RAM-nya. Dari total 12 GB baru kepake 3,1 GB dan bebasnya 8,8 GB. Mantap. Terus nih ya, untuk aplikasinya itu yang dari pihak ketiga ada, dan rombongan Google mah seperti biasa hadir ya. Tapi beberapa aplikasi Google ini masih bisa di-uninstall. Sedangkan untuk yang pihak ketiga ada nih aplikasi yang harusnya nggak masalah di-uninstall, tapi malah nggak bisa, yaitu Netflix. Padahal kalau yang lainnya mah bisa. Wah, ini baterainya udah di titik darah penghabisan loh. Di-charge dulu kali ya. Tapi sebelum itu, coba dulu nih kameranya. Dan inilah hasilnya. Oke, jadi ini adalah hasil rekaman video dari Asus ROG Phone 5 di Full HD 60 fps. Menurut kalian gimana nih untuk hasil perekaman video? Asus ROG Phone 5 ini, seperti yang saya bilang di awal, bukan versi atau seri terbaru. Karena handphone ini udah dirilis sekitar tahun 2021. Berarti udah sekitar 3 tahunan ya. Kalau seri yang baru sekarang itu udah ada ROG Phone 8. Ya walaupun udah ketinggalan beberapa generasi, tapi speknya masih termasuk tinggi untuk saat ini. Pakai chipset Snapdragon 888 dengan RAM 12 GB, storage-nya 256 GB, UFS 3.1, GPU-nya Adreno 660, layarnya Full HD Plus 6,78 inch AMOLED, jaringannya udah 5G, baterainya 6000 mAh, dan menggunakan OS Android versi 11. Spek sekelas flagship 3 tahun lalu ini masih kerasa kenceng lah ya, apalagi untuk handphone gaming. Saya coba benchmark pakai Antutu V10.1.3, itu bisa dapat skor 900 ribuan. Terus didukung UFS 3.1 juga, makin ngebut nih buat loading-loadingannya. Speed rate-nya bisa dapat 2000 MB per second, dan rate-nya 663 MB per second. Untuk masalah sensornya udah termasuk lengkap, apalagi buat mendukung aktivitas gamingnya. Kayak giroskopnya udah ada, multitasknya itu bisa sampai 10 sentuhan sekaligus, dan ada beberapa fitur sensor tambahan lainnya. By the way, untuk layarnya ini udah mantep kualitasnya, apalagi pakai panel AMOLED, makin gonjreng. Brightness-nya juga bisa sampai 1200 nits, masih kelihatan ya di tempat yang cahaya melimpah. Refresh rate-nya bisa sampai 144 Hz dengan touch latency cukup minim yang bikin layar lebih kerasa responsif. Dan rasio layar yang panjang gini bakalan lebih puas lah untuk kegiatan multimedia atau gaming. Memang dari desain layarnya ini masih kerasa jadul ya, bezelnya tuh masih cukup tebel, tapi menurut saya ini tuh ada kelebihannya, apalagi kalau buat gaming. Jadi di bagian layarnya tuh bisa full, nggak ada poni atau tompel-tompelan. Terus bezelnya ini bisa ngasih jarak tangan ke layar biar nggak kepencet pinggirannya ini. Selain itu, untuk bagian speakernya juga, ini kualitas suaranya mantep. Stereo speaker yang langsung ngadep ke depan ini jadi kerasa banget ya. Dan lagi-lagi ini nggak ngeganggu kalau lagi main game. Jadi nggak bakal ketutup tangan gitu. Nah, gimana untuk performa main gamenya? Menurut saya, chipset Snapdragon 888 ini masih memumpuni buat main game-game mainstream di zaman sekarang. Ya memang chipset ini tuh ada masalah di suhunya. Bahkan beberapa handphone yang pakai chipset ini suka overheat dan turun performanya kalau lagi digeber. Misalnya kayak handphone daily driver saya, yaitu Asus Zenfone 8. Tapi ternyata pas saya coba di Asus ROG Phone 5 ini, berasa kayak lebih stabil. Mungkin emang ada racikan khusus gitu kali ya di handphone ini, biar si Naga 888 ini lebih jinak. Walau stabil, tapi tetap kerasa tuh panasnya. Jadi cukup ngeganggu lah ke tangan. Solusinya bisa pakein case bawaannya, dan pakein aksesoris macam fan cooler gitu, biar lebih adem mesinnya. By the way, karena handphone ini punya port USB-C lain di sisi kirinya yang udah USB 3.1, ini tuh kerasa enak kalau misalnya mau main sambil ngecas atau pakai semacam aksesoris gitu, nggak keganggu ya. Untuk gamenya ini saya cobain main Mobile Legends dengan grafik ultra super frame rate. Itu pas main masih kerasa lancar, bisa dapet sampai 90 fps.
Terus main Call of Duty Mobile, grafiknya very high